Salam. Salam. Dari seluruh rangkaian bacaan ini disimpulkan dalam satu tema, bahagia orang benar. Bahagia orang benar. Mungkin untuk generasi sekarang tentu tidak tahu, tapi bagi generasi di 90-an, 80-an maka pasti tahu lagu Di Bukit Indah Berbunga. Supaya generasi sekarang tahu, saya bacakan syairnya. Doh. Di bukit indah berbunga. Bayangkan ini, bayangkan. Ini tidak ada dalam Alkitab. Kau mengajak aku ke sana. Di bukit indah berbunga, kau ajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Hanya biasa dinikmati oleh orang yang pacaran ini. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit berwarna merah sendu. Kita pun turun bersama, menuruni jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Ini pasti perempuan yang ditempati selipkan, toh? Tidak mungkin di dinding kaca. Mudah-mudahan di antara kita ada yang begini. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Tidak ada yang tertawa. Tapi saya mau katakan begini, bahagia itu dalam konsep tahun 80 dan 90 ini, bahwa kita pacaran, baku tarik-tarik, pergi di bukit, tidak tahu apa dibuat, menunggu matahari terbenam. Sekarang pacaran dan bahagia tentu berbeda dengan konsep waktu itu. Bagaimana kamu Dewi? Begitu dulu kah? Atau pacaran sementara potong padi dan seterusnya. Biasa juga dulu masa itu ya, orang di kampung pacaran itu kalau sementara tanam padi banyak, biasa jadi kalau sementara padi gunung. Oh, masanya itu kalau padi gunung. Mama Wana ini bikin padi gunung. Semoga momen ini ditempati untuk mengenang masa lalu, maksud saya. Bahagia orang benar, itu konsep kebahagiaan. Tapi apakah kemudian bahagia yang digambarkan dalam lagu 90-an ini sudah menjadi bahagia kita? Oh, itu hanya bahagia untuk orang tertentu dan dalam konsep tertentu pada masa dan era tertentu. Agak panjang khotbah hari ini, tapi bersabar nih. Karena ini minggu depan sudah minggu sengsara. Sekarang ini belum khotbah ya. Ada upaya orang untuk membahagiakan dirinya. Di Bali ada terapi tertawa. Dan untuk mengikuti terapi tertawa kita bayar besar. Supaya orang bisa tertawa, karena tertawa itu dianggap sebagai obat yang mujarab. Tidak salah kalau Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Hati yang sedih meremukkan tulang. Jadi biasanya orang yang sering tertawa itu, tapi tidak juga tertawa terus. Kalau tertawa terus itu gila. Tapi yang suka tertawa itu biasanya awet muda, panjang umur dan seterusnya. Itu konsep. Nah, hari ini kita bicara tentang kebahagiaan dalam konsep Mazmur 112. Agak berbeda khotbah hari ini, tidak apa-apalah. Saya mulai pemahaman dulu. Di sebuah gereja ada pendeta yang berkhotbah, dia katakan begini, anggota jemaat, siapa yang mau masuk ke surga, silakan berdiri. Di sebuah gereja ya, jadi jangan berdiri di sini. Saya tahu semua walaupun tidak berdiri akan masuk surga. Semua berdiri, jemaat di situ berdiri. Lalu kemudian dia perhatikan ada satu yang tidur. Iya, duduknya di depan, tapi ini bukan Papa Apista. Lalu dikatakan, siapa yang dengan sedikit keras, siapa yang mau masuk neraka?
yang tidur itu bangun lalu berdiri. Orang semua kaget. Itu bapak ini tidur tadi. Kira-kira begitu pikiran orang. Lalu bilang, ini dibilang siapa yang mau masuk neraka? Bapak mau masuk neraka? Pendeta bilang begitu. Dia bilang, tidak, sebenarnya saya tidak mau masuk neraka, tapi saya kasihan sama pendeta. Pak pendeta juga berdiri. Jadi supaya ada ditemani Pak pendeta masuk neraka, maka saya berdiri. Selalu ada cara untuk ngeles atau melepaskan diri. Itu satu, kan sudah mulai tertawa. Yang kedua, ini cerita teman saya, benar atau tidak, jangan diambil hati dan jangan tersinggung kalau ini cerita salah. Ada teman saya begini, suatu hari temannya bertamu ke rumah. Waktu dia bertamu ke rumah, mereka minum-minum kopi, tapi rumahnya agak kecil sehingga orang yang di dapur kedengaran. Lalu kemudian ada bunyi begini. Oh, dia bilang, temannya mau nggak pulang? Dia bilang, jangan pulang dulu, istriku kayaknya goreng pisang. Dia bilang, oh iya kedengaran, tahu kau bunyi, bagaimana kau bunyi pisang itu kalau digoreng? Begitu tadi aku bilang, di pokoknya kalau salah bunyinya kasih cocok saya pokoknya. Oh, bunyi itu goreng pisang. Nah tunggu, dia bilang, nggak lama itu keluar, jangan kau pulang dulu. Capek mina tunggu, dia bilang, coba lihat istrimu kenapa tidak ada keluar bawa pisang. Masuk tanya, mak, mana tadi itu pisang? Ini siapa goreng pisang? Nggak ada orang pisang. Apa cuma bikin tadi, bang? Kencing kayak itu. Ternyata bunyi kencing itu sama dengan, tapi mungkin itu khusus ya, bentuknya berbeda, bunyinya berbeda. Ini sedikit keras. Ya, waktu bapak tidak usah tertawa, pokoknya. Makanya itu jarak antara ruang tamu dan WC dijauhkan supaya tidak kedengaran kita sementara cerita yang bersangkutan ada di WC buang air besar. Bahagia. Sementara kita tertawa, ada sesuatu yang kemudian kita rasakan. Anda belum tertawa, kalau masih ada yang belum tertawa, saya buat tertawa hari ini. Bersabar sebentar. Supaya kita bisa memaknai khotbah hari ini, berpasang-pasangan, dosa berdiri. Kayak yang dua-dua itu, yang satu hitam, kasihin tangannya. Semua, ikuti dulu. Ada games hari ini di khotbah spesial. Ya, kita berpasangan dengan teman kita, ibu, pasangan ya. Bilang saya hitam, pilih hitam dan hijau. Baku pasangan, silakan. Ya. Pakai begini tangannya, dikasih ketemu begini, hitam dan hijau. Silakan ibu, silakan. Ya, cari temannya. Ya, dengarkan dulu caranya. Pasangannya adalah saya putuskan di antara kita berdua siapa hitam dan siapa hijau. Ya, sudah. Bicara. Kenapa susah sekali? Bawa persembahan saya datang mau, apalagi hanya mau main games. Putuskan, hijau, hitam. Dan caranya begini. Kalau saya bilang hijau, maka yang hijau memukul yang hitam. Tangannya kayak begini. Yang hitam harus menghindar. Boleh? Kalau saya bilang hijau, maka hijau memukul hitam, hitam menghindar. Kalau saya bilang hitam memukul hijau, hijau menghindar. Bisa? Bisa dicoba? Siap? Kalau tidak mau dia cari ibu yang lain. Ya. Siap? Oke? Siap? Satu, konsentrasi, satu. Kalau saya bilang hijau, lari yang hitam. Kalau saya bilang hitam, lari yang hijau. Ya? Bisa? Oke. Ini dibayar, ini di Bali dibayar. Dibayar ini di Bali. Anda datang di sini tidak dibayar. Hijau. Siapa yang menang? Menang. Oke. Oke. Ulang. Konsentrasi ya. Siap. Siap. Kalau saya bilang hitam, saya ulangi. Dengarkan dulu baik-baik. Kalau saya bilang hitam, maka hitam memukul, hijau menghindar. Kalau
Kalau saya bilang hijau, hijau memukul hitam. Kalau kena hitam berarti kalah yang hitam. Kalau nak pukul hijau, siap. Ini dibayar di Bali. Hitam. Ya. Satu kali lagi. Berharap Bapak bisa menang. Siap. Siap. Satu kali lagi balas dendam. Siap. Satu. Kasih pembahasannya begini supaya tidak lari. Ya. Hijau. Ya, begini. Ternyata bahagia itu sederhana. Banyak orang yang susah bahagia karena memang kotor di sini, tidak enak itu. Maka ilande tambuk muka daken, kada kaya sentia. Biar apa nak bikin orang? Enggak tahu apa nak bikin. Kebahagiaan itu tidak dari luar sebenarnya, dari diri kita. Bahagia orang benar itu dibayar untuk tertawa di beberapa tempat. Kita masuk di bioskop menonton supaya tertawa, terhibur dan seterusnya. Tapi kemanapun kau pergi, kalau hatimu penuh dengan kebencian, amarah dan dengki, maka engkau tidak akan pernah tersenyum dengan apapun yang orang lain buat. Selalu salah kalau orang, selalu ini, selalu karena apa? Lamuinde. Tidak pernah ada bagus nak kerja orang. Semua yang bikin orang itu salah. Kita selalu bilang ini yang benar. Cerita di Bukit Indah Berbunga itu tadi cerita untuk orang yang pernah merasakannya, dan orang yang tidak pernah jatuh cinta akan berkata akatia lama paten tahu lasi ula-ula lasi baku kejar-kejar pakai bunga dan seterusnya. Memang untuk orang yang tidak pernah jatuh cinta akan melihat itu kekonyolan. Masa kau bisa mampu menunggu di bundaran Topoyo selama 4 jam? Bagi orang-orang yang tidak jatuh cinta tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Tapi mereka yang jatuh cinta, jangankan 4 jam duduk di bundaran, 1 minggu pun. Iya, 1 minggu pun bisa. Bahagia itu ditentukan 2 hal. 1, sehat rohani. 2, sehat jasmani. Ini baru khutbah. Bahagia itu ditentukan oleh 2 hal, sehat jasmani, sehat rohani dan sehat jasmani. Kalau engkau tidak sehat secara rohani, maka engkau tidak akan pernah melihat setitik pun kebahagiaan. Sekalipun secara jasmani engkau sehat, engkau tidak akan pernah merasa bahagia. Karena engkau tidak pernah merasa bahwa ada sesuatu yang engkau dapatkan, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi sungguh-sungguh pemberian Tuhan. Orang-orang yang tidak sehat rohaninya tidak akan pernah bersyukur dalam hidupnya. Mati-matian bekerja, bahkan ada gereja yang kemudian berubah arah. Program yang dibesar-besarkan di gereja adalah program ekonomi jemaat. Lalu kemudian program pertumbuhan rohani dihilangkan. Bilang begini, Pak Pendeta, kalau kita sudah punya ini, kalau jemaat ini punya pekerjaan semua, kalau jemaat ini PNS semua, Pak Pendeta, kita bisa bayangkan bagaimana ini gereja bisa berjalan. No, tidak. Kalau kita ini sudah punya sawit semua, stop. Tidak benar itu. Pola yang salah dalam bergereja. Kalau kita menganggap bahwa kebutuhan ekonomi lah yang akan membuat orang kemudian tumbuh secara rohani, tidak. Yang benar adalah perbaiki dulu rohani, maka berkat akan datang, maka pertumbuhan ekonomi akan berhasil. Yang terjadi adalah ketika kita menganggap bahwa yang akan membantu kita tumbuh secara rohani adalah pertumbuhan ekonomi, kita pasti salah. Di kumpulan rumah tangga kemarin saya katakan akan terjadi perselingkuhan dengan
Perselingkuhan rohani. Nanti saya jelaskan itu perselingkuhan rohani. Sehat rohani, bertumbuh secara rohani. Itu paling penting di sebuah gereja. Kalau rohani sudah bertumbuh, maka lapar pun tidak akan mencuri. Kalau rohani sedang bertumbuh, maka sekalipun harus rondo sawit tidak akan didoros. Kalau ada hal prinsip yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan sebagai persekutuan. Sehat jasmani itu juga penting. Untuk bahagia sehat rohani, sehat jasmani. Kalau sakit secara fisik, penting, memang susah juga bahagia. Untuk itu ya penting kita jaga kesehatan. BPJS kesehatan penting, tapi jauh lebih penting adalah hidup sehat dan pola hidup sehat. Kalau sudah capek ya sudah, stop, jangan paksa bekerja. Ada waktunya tubuh ini diistirahatkan. Tuhan saja istirahat. Karena kenapa Tuhan istirahat? Bukan dia capek, karena dia mau kasih tahu kita bahwa penting ada waktu istirahat untuk berhubungan dengan Tuhan. Cinta. Kalau orang sehat itu ada cintanya. Kalau orang tidak pernah pacaran itu tidak sehat. Kalau tidak punya kasih, orang yang dikasihi tidak sehat. Karena cinta itu power, kekuatan yang hebat. Cintalah yang kemudian mendorong orang melakukan hal-hal yang di luar dari nalar. Namanya spektakuler. Cinta. Kalau engkau begitu mencintai anakmu, kalau engkau begitu mencintai istrimu, kalau engkau begitu mencintai mamamu, maka kalau dia sakit lalu butuh uang 5 juta, sekalipun kau tidak punya uang, hari ini harus dioperasi, maka pasti kita cari uang, dipinjam sekalipun. Karena cinta, ada namanya kekuatan cinta. Itu pernah disampaikan dalam khutbah perkawinan. Sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, orang bahagia itu adalah orang yang tidak berselingkuh. Apa itu selingkuh? Selingkuh ada dua dalam kehidupan orang percaya. Perselingkuhan rohani dan perselingkuhan jasmani. Apa itu perselingkuhan rohani? Ini yang harus saya jelaskan. Perselingkuhan rohani adalah ketika kita menduakan Tuhan. Perselingkuhan rohani ini itu. Tuhan diselingkuhi dengan hal-hal jasmani. Orang fasik berselingkuh secara rohani, menduakan Tuhan, mencuri waktu Tuhan. Sudah ada sawitnya, sudah ada pekerjaannya, tetapi tidak ada waktunya untuk Tuhan. Lapiran tidak ada waktumu. Tidak ada waktu untuk rumah tangga, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak cukup waktu di hari Minggu. Belum selesai ibadah sudah pulang karena ada yang diselingkuhi. Ini keras, tapi saya minta maaf. Nah ini kan ada perselingkuhan dengan pekerjaan di luar, sehingga karena selingkuh tidak tenang berhadapan dengan Tuhan. Harus selesai mi, jamnya mi, waktunya mau keluar. Kenapa masih panjang khotbahnya? Itu perselingkuhan rohani namanya. Ada kekuatan lain yang memaksa kita, mendorong kita untuk kemudian tidak tenang, tidak merasa nyaman, harus keluar. Selingkuh juga itu. Berhati-hatilah, jangan kemudian perselingkuhan itu membawa kita kepada kejatuhan. Perselingkuhan itu diselingkuhi, Tuhan diselingkuhi dengan hal-hal yang lain. Waktunya Tuhan, tapi karena kita selingkuh dengan yang lain, maka kita ada di sini, tetapi hati kita ada di sana. Kalau perselingkuhan jasmani, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Perselingkuhan jasmani sudah kita semua ketahui. Lebih suka kepada suami orang lain, lebih suka terhadap istri orang lain, lebih menganggap bahwa orang di luar sana, pasangan orang di luar sana lebih ganteng atau lebih cantik. Itu selingkuh jasmani. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah bicara tentang kebahagiaan, bahwa bahagia dalam konsep dunia itu adalah tertawa dan bersuka cita. Ingat saudara, kunci kebahagiaan di dalam Mazmur 112 ini adalah apa? Takut akan Tuhan. Mereka yang lari-lari di padang tadi itu, mereka yang sedang baku kejar-kejar menunggu matahari terbenam itu, mereka bahagia. Tetapi itu konsep dunia. Kebahagiaan bagi kita adalah takut akan Tuhan. Mereka yang punya pekerjaan tetap, mereka yang punya penghasilan besar,
menganggap bahwa itu alasan untuk bahagia. Tidak. Bagi kita dalam Mazmur 112 ini, kunci kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Tak punya apa-apa, tidak punya rumah yang bagus, tetapi takut akan Tuhan adalah kunci kebahagiaan orang percaya. Bahagia itu sederhana bagi kita orang percaya. Jangan kemudian harta bendam, jangan kemudian hal-hal materi menjadi ukuran kebahagiaanmu. Bahagia itu sederhana. Dalam Mazmur 112 ini, takutlah akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Digambarkan dalam Mazmur ini secara jelas. Yang kedua, dari situ hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan menggambarkan bahwa maka mukarya kedewata. Kalau engkau takut akan Tuhan, tidak sebatas itu saja. Ada janji berkat Tuhan untuk kamu yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan, saya tidak bisa. Bagaimana nanti anakku kuliah karena begini? Ya, kalau engkau takut akan Tuhan, percayalah bahwa ada janji berkatnya untukmu. Tapi kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, mungkin engkau punya uang untuk kuliahkan anakmu kelak, tapi belum tentu anakmu mau kuliah. Mungkin kau punya uang untuk kuliahkan anakmu kelak, tapi proses kuliahnya anakmu berhadapan dengan pergumulan dan persoalan-persoalan lain, bukan persoalan materi. Berhati-hatilah, jangan hanya mengandalkan kekuatan finansial. Takutlah akan Tuhan, maka Tuhan berjanji apa? Dia akan menyediakan berkat untukmu. Ini mungkin menjadi bahan tertawaan kalau saya katakan itu. Dan ini sebenarnya rasa-rasanya tidak layak saya harus sampaikan di khotbah ini. Tapi biarlah supaya kita lebih mengerti. Beberapa waktu yang lalu di keluarga kami sering cerita, LC ini katanya LC, ada LC di sini. Mau jadi, dia bilang kalau bisa saya jadi polwan. Nah, tidak ada itu uang tanah, aku mau jadi polwan. Jangan ku mimpi itu, mimpinya orang itu. Wah, saya tahu dia sangat kecewa. Lalu kemudian saya bilang, dia bilang kemudian kalau kuat itu tentaranya perempuan. Saya bilang sudah, kuburkan semua mimpimu itu. Gaji pendeta itu hanya 2 juta. Kalau papa beli motor maka itu kita 1 tahun tidak makan. Bagaimana mungkin engkau punya mimpi itu? Kuburkan itu. Tapi sesudah saya bergumul, Tuhan, seperti itu keganasnya menjadi anak pendeta. Haruskah aku menguburkan mimpi anakku yang besar itu? Lalu saya bilang tidak. Dalam pergumulan besar itu kemudian saya berpikir, Tuhan, kalau anakku mau seperti ini, mau seperti itu, tapi kemudian saya ragu bagaimana saya bisa membiayainya. Maka saya berdoa, saya bilang ke Tuhan, bukakan pintu. Walaupun peristiwa itu masih jauh. Ini air mata saya jatuh sambil menceritakan ini. Dalam doa saya bergumul dengan Tuhan. Saya bilang, sekejam itukah menjadi anak pendeta? Harus kami mau diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan sulit yang hampir jangan yang lain. Untuk sekolah saja itu hampir tidak bisa. Lalu kemudian saya mendapat jawaban, dia bilang, tapi ini belum saya kasih tahu ke LC. Saya bilang, mendaftar saja di kedokteran. Kalau engkau lulus di kedokteran, percaya saja, Bapak akan cari uang untuk memenuhi kebutuhanmu itu. Kalau kau menjadi polwan, daftar saja. Kalau kau lulus, ada teman-temannya Bapak, ada teman-temannya pendeta akan cari uang untuk kamu. Yang tidak mungkin adalah kalau engkau meragukan kemurahan Tuhan. Kalau saya kemudian meragukan kasih dan kemurahan Tuhan, lalu katakan tidak, stop, jangan coba-coba. Coba saja. Bagi semua kita, bukan cuma pendeta semua. Semua kita, mari kita coba. Kalau anak kita ingin, dukung dia. Lalu kasih tahu ke Tuhan, Tuhan, anak saya mendaftar, anak saya mau kuliah Tuhan, tapi kami tidak mampu. Kami percaya Tuhan punya jalan. Maka Tuhan akan buka. Suatu hari nanti akan ada perpanjangan tangan Tuhan yang menolong. Lakukan saja setiap hal yang engkau anggap baik. Percayalah bahwa Tuhan itu ada. Dan inilah kebahagiaan orang percaya itu. Di dalam ketidakpunyaan, di dalam ketidakmampuan, tapi karena takut akan Tuhan, maka bahagia itu ada. Moila tak apanta. Tapi karya dewata, percayalah, engkau akan menjadi orang bahagia. Sebab kunci kebahagiaan bukan dengan apa yang kita miliki secara finansial,
tetapi apa yang kita punyai di dalam Kristus Tuhan kita. Kebahagiaanmu akan sempurna kalau engkau takut akan Tuhan. Ketika pemazmur berbicara tentang ini, dia berkata bahwa mereka yang tidak takut akan Tuhan akan diganjar. Saya ulangi, pemazmur berkata, mereka yang tidak takut akan Tuhan akan diganjar. Orang fasik melihat apa yang dilakukan oleh orang takut akan Tuhan, sakit hatinya. Jadi jangan pikir kalau engkau berbuat baik, kalau engkau takut akan Tuhan, kalau engkau rajin bersekutu, orang tidak akan membencimu. Orang fasik akan sakit hatinya melihat itu. Kebasa aku mau kumpulan, kebasa aku mau rumah tangga, kebasa aku bersekutu. Orang fasik akan sakit hatinya. Ia akan menggertakkan giginya, tapi giginya sendiri yang akan rontok dan hancur. Engkau tidak akan diapa-apakan. Orang fasik itu menuju ke kebinasaan. Orang benar akan menikmati kebahagiaan. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberi jaminan kebahagiaan itu.